Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du, kembali lagi bersama saya Nuhid dalam ngaji tafsir Jalalain. Pada episode yang lalu kita telah membahas muqaddimah tafsir Jalalain ini, dan insya Allah pada episode kali ini kita akan mulai masuk pada surah Al-Fatihah. Kemarin kita juga telah membahas bahwa sebenarnya surah Al-Fatihah dalam tafsir Jalalain itu berada di bagian paling belakang, karena ia masih termasuk yang dianggit oleh Al-Mahalli setelah menafsirkan dari Al-Kahfi sampai An-Nas. Tetapi kita tetap akan memulainya dari Al-Fatihah untuk menyesuaikan urutan mushaf pada umumnya. Dan sebenarnya meskipun Al-Quran secara zahir itu dimulai dari Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas, tapi sebenarnya Al-Quran itu diakhiri dengan An-Nas, dimulai dari Fatihah. Sama aja ya. Nggak, jadi gini. Meskipun secara zahir Al-Quran itu dimulai dari Fatihah, diakhiri dengan An-Nas, tapi sebenarnya Al-Quran itu antara satu ayat dengan ayat lainnya, antara satu surat dengan surat lainnya, itu berkesinambungan. Seperti rinduku padamu tanpa jeda. Jadi antara satu ayat dengan ayat lainnya, antara satu surat dengan surah lainnya, itu seperti mata rantai, nyambung, tidak terpisahkan. Sekarang mari kita perhatikan. Al-Quran itu diawali dengan surah Al-Fatihah. Ya. Tapi sebelum membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk memohon perlindungan pada Allah dari godaan setan. Nah, di surah An-Nas itu isinya yang memohon perlindungan pada Allah dari godaan setan. Jadi nyambung. Al-Quran diawali dengan Fatihah. Tapi sebelum membaca Al-Quran, kita dianjurkan memohon perlindungan pada Allah dari godaan setan. Dan itu ada di surah An-Nas. Nyambung. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati Makkiyatun. Surah Fatihah itu termasuk kelompok surah Makkiyah. Jadi surah itu ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah. Apa itu Makkiyah, apa itu Madaniyah? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Makkiyah dan Madaniyah itu didasarkan pada tempat. Jadi kalau Makkiyah itu surah yang turun di Mekah. Kalau Madaniyah itu surah yang turun di Madinah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa Makkiyah dan Madaniyah itu didasarkan pada orang yang diajak bicara. Kalau surah itu Makkiyah, berarti surah itu diturunkan untuk orang Mekah. Kalau Madaniyah itu ditujukan untuk orang Madinah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa Makkiyah dan Madaniyah itu didasarkan pada waktu, didasarkan pada periode. Kalau surah itu surah Makkiyah, maka surah itu diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah itu setelah Nabi hijrah. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Karena kalau didasarkan pada tempat, kalau Makkiyah itu turunnya di Mekah, kalau Madaniyah turunnya di Madinah. Terus bagaimana dengan yang turun di perjalanan? Kalau didasarkan pada orang yang diajak bicara, kalau Makkiyah itu untuk orang Mekah, kalau Madaniyah untuk orang Madinah. Terus bagaimana yang ayat itu ditujukan bukan untuk orang Mekah dan bukan untuk orang Madinah? Jadi pendapat yang paling kuat itu yang mengatakan bahwa Makkiyah itu yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah itu yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Meskipun turunnya tidak di Mekah, tapi sebelum Nabi hijrah ya tetap Makkiyah namanya. Meskipun turunnya nggak di Madinah, tapi setelah Nabi hijrah, maka dia termasuk Madaniyah. Jadi setelah Nabi hijrah, meskipun pas mudik ke Mekah, dolan ke Mekah, kok turun ayat, maka ayat itu termasuk kategori Madaniyah. Meskipun turunnya di Mekah. Jadi patokannya itu hijrah. Hijrah itu perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Jangan disalahpahami, karena gimana istilah hijrah sekarang itu rusak, parah. Jadi jangan sampai membayangkan
Nabi hijrah. Berarti Nabi itu dulunya ugal-ugalan, main sinetron, romantis-romantisan, terus nggak laku, atau capek, lelah. Habis itu manjangin jenggot, nyingkrangin celana. Itu hijrah. Enggak seperti itu, guys. Jadi hijrah itu jangan dipahami seperti orang memahami hijrah sekarang dengan memanjangkan jenggot, menyingkrangkan celana. No. Parah. Rusak istilah hijrah sekarang. Baiklah, kita lanjutkan. Wahia. Surah Al-Fatihah itu sab'u ayatin, berjumlah 7 ayat. Bil basmalati, dengan basmalah. Ingkanat, jika basmalah itu minha, termasuk Al-Fatihah. Wasabi'atu, ayat ketujuhnya, siratal ladzina ila akhiriha, itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat yang ketujuhnya. Wa illam takun minha, jika basmalah itu tidak termasuk bagian dari surah Al-Fatihah, maka fasabi'atu ghairil maghdubi ila akhiriha, maka yang ketujuhnya itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi begini, pendapat yang paling kuat itu pendapat yang mengatakan bahwa surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Kalau yang mengatakan basmalah itu termasuk bagian dari surah Al-Fatihah, maka Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat kedua. Terus siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat ketujuh. Itu satu ayat menjadi ayat yang ketujuh. Itu kalau dengan basmalah. Jadi 7 ayat ini ada yang mengatakan dengan basmalah, ada yang mengatakan tidak dengan basmalah. Nah, yang mengatakan tidak dengan basmalah, yang mengatakan bahwa basmalah itu tidak termasuk bagian dari surah Al-Fatihah, maka ayat pertamanya itu Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim itu ayat kedua. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat yang ke-6. Ayat berhenti di situ, ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7. Jadi sama-sama 7. Ya, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa surah Al-Fatihah itu hanya 6 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat pertama. Terus siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat yang ke-6. Jadi hanya 6 ayat. Ada juga yang mengatakan Al-Fatihah itu 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Terus siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat ke-8. 8 ayat. Tapi yang mengatakan bahwa Fatihah itu 6 ayat dan 8 ayat itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat itu yang mengatakan 7 ayat. Baik dengan basmalah maupun tanpa basmalah. Dua-duanya pendapat yang kuat. Sama-sama ada dalilnya. Jadi nggak usah kaget kalau ada orang sholat ngimami habis takbir, Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak usah kaget. Loh, bismillahnya mana? Nggak usah seperti itu, nggak apa-apa. Nggak baca basmalah ya nggak apa-apa. Baca basmalah ya nggak apa-apa. Basmalahnya dijaharkan, dikeraskan ya nggak apa-apa. Pakai bisik-bisik ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting pas sholat nggak baca koran, nggak baca Twitter, nggak baca status Facebook, lihat story. Wa yuqaddaru, dan dikira-kirakan fi awaliha, pada awal Fatihah. Qulu, kalimat qulu, katakanlah. Mengapa? Liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Agar sebelum iyyaka na'budu itu selaras, sinkron dengan iyyaka na'budu sebagai perkataan hamba. Iyyaka na'budu itu kan hanya kepadamu. Mu-nya itu ke siapa? Ke Allah. Berarti yang ngomong itu hamba. Gitu. Jadi agar selaras sebelum Fatihah itu dikira-kirakan ada kalimat qulu, katakanlah.
Sehingga mulai dari Bismillahirrahmanirrahim atau mulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin itu sudah ucapan hamba. Maka ketika hamba mengatakan Alhamdulillahi, itu maknanya kami memuji Allah. Memuji dengan apa? Dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan mengkhususkan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi nyambung. Cuma meskipun tidak ditakdirkan kalimat qulu di awal Al-Fatihah, ya nggak apa-apa. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim itu firman Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin ya firman Allah, Ar-Rahmanirrahim ya firman Allah, Maliki yaumiddin ya firman Allah. Nggak apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu baru ucapan hamba. Itu nggak apa-apa. Nah, menariknya Bismillahirrahmanirrahim yang menjadi ayat pertama dalam Al-Quran itu tidak dimulai dengan kata kerja, ya tidak dimulai dengan kata benda, tapi dengan kata sambung. Yang namanya kata sambung itu ada sambungannya gitu loh. Tidak dimulai dengan fi'il, tidak dimulai dengan isim, tapi dengan huruf. Hurufnya huruf jar. Berarti ada takliknya. Nah, apa takliknya? Apa sambungannya? Kalau dalam konteks Bismillahirrahmanirrahim sebagai awal ayat Al-Quran, maka maknanya aku, Allah, memulai Al-Quran ini Bismillah, dengan nama Allah. Fungsinya apa? Untuk mengajarkan pada hamba. Agar kalian para hamba kalau mau memulai aktivitas, bacalah Bismillah. Makanya nggak dikasih apapun sebelum kata sambung ini. Nggak dikasih apapun sebelum huruf jar ini. Biar kalian kalau mau memulai semua aktivitas yang baik, bisa dengan Bismillah. Mau makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya, aku makan dengan nama Allah. Maksudnya dengan nama Allah bagaimana? Ada yang berkata, maksudnya Bismillahi itu dengan izin Allah. Kalau kita mau makan, kita baca Bismillah, itu maknanya aku makan. Aku bisa makan itu karena izin Allah. Karena Allah mengizinkan kita. Kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk makan, kita nggak bisa makan. Mungkin kita tidak bisa mencari makanan, atau mungkin kita ada makanan tapi kita memiliki penyakit yang tidak boleh memasukkan makanan itu ke mulut kita, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan makna Bismillah itu mengharap berkah. Jadi ketika kita mau makan, baca Bismillah itu maknanya aku makan dengan berharap keberkahan. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Al-Mahalli maupun As-Suyuti sama-sama tidak menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik di surah Al-Fatihah ini maupun di ayat Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama tidak ditafsirkan. Mungkin karena sudah terlalu mainstream, mungkin karena para mufasir sudah membahas sangat detail. Karena memang rata-rata mufasir itu memulai menafsirkan Al-Quran ya dari Bismillahirrahmanirrahim. Dan di awal itu biasanya orang semangat-semangatnya. Makanya rata-rata tafsir itu ketika menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim itu panjang banget. Nah, selain karena tafsir Jalalain itu tidak dimulai dari Fatihah, tidak dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, sehingga ya mungkin karena itu tidak ditafsirkan dengan panjang. Bukan hanya tidak panjang ya, tapi ya nggak ditafsirkan gitu. Dan mungkin juga karena memang sudah ditetapkan dari awal metode dalam menafsirkan Al-Qur'annya, yaitu dengan metode singkat. Saking singkatnya sampai nggak ditafsirkan. Karena di sini tidak ditafsirkan, maka ya saya nggak jelaskan, nggak ditafsirkan. Kan ini ngajinya ngaji Jalalain.